Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita dapat nikmat yang tidak terhingganya. Mudah-mudahan kita ditambah nikmat itu. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan para sahabat Al-Quran yang dihimpun al-Sani bertambah nikmatnya dan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sehingga mendapatkan keuntungan. Kita pagi ini membahas surah Al-An'am 9 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Risa Utami. Nah, kita bacakan bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Wallazina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, terus-menerus mendustakan, yamassuhumul azabu bima kanu yapsikun. Mereka ditimpa azab disebabkan mereka dahulu selalu berbuat fasik. Ayat ini kelanjutan dari ayat 48 surah Al-An'am. Maksudnya mereka itu mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ayat yang dimaksud itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada khawatir terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih. Perbaikan yang maksudnya dari sebelumnya dia melakukan kesalahan-kesalahan, mereka bertobat, memperbaiki perilakunya, lalu berbuat kebajikan. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri atau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
walakin kazzabu fa'akhazasnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Itu mereka itu perbuatan-perbuatan fasik itu. Beberapa fasik itu meliputi orang-orang yang menggantikan perintah dengan yang tidak diperintahkan atau tidak diamanatkan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka akibat daripada itu fa'anzalna 'alal ladzina rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksaan dari langit. Kenapa? Karena berbuat fasik. Nah, mereka itu adalah melanggar perintah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri iz yad'una fis sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Katakan was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri is yad'una bisabti istatihim hitanuhum yauma sabtihim sur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Dan ditanyakanlah kepada mereka, itu Bani Israel, tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Nah, di waktu datang kepada mereka, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung di permukaan air. Dan di hari-hari bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang pada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian kami coba mereka disebabkan mereka berlaku adil. Pelanggarannya apa? Mereka menangkap ikan dilarang pada hari Sabtu, tetapi mereka membuat suatu jebakan-jebakan pada hari sebelum hari Sabtu. Nah, dia buat jebakan, ikan masuk pada hari Sabtu, air surut keluar, air yang berkurang, ikannya tidak bisa keluar. Itu jebakan menuju kezaliman. Mereka mencegah kezaliman, maka diselamatkan dari azab yang keras. Jadi kalau kita sesuatu dilihat pada kezaliman harus dicegah. Dalam surah Al-An'am ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukiru bihi anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i wa ahaznal ladzina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma nasu ma zukiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Anjainal lazian hauna anisu, kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahat. Wa ahaznal lazina zalamu bi'azabi ba'isim bima kanu yafsukun. Kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Azab itu diturunkan Allah karena mereka berbuat fasik, diturunkan dari langit. Allah Al-Ankabut Allah
berfirman Al-Ankabut 234, inna munziluna ala ahli hazil qaryati rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Nah, karena kefasikan mereka, maka mereka dibiarkan sesat, dijelaskan oleh dalam surah Al-Baqarah ayat 26, wa may yudlil bihi illal fasikin al-ayah. Tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Al-Baqarah. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 99, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Artinya yang ingkar terhadap Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Mereka berpaling setelah datangnya petunjuk kepada Allah, petunjuk kepada mereka. Surah Ali Imran Allah berfirman, "Faman yatawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun." Barang siapa berpaling sesudah itu, mereka itulah orang yang fasik. Maksudnya ba'da zalika itu setelah ayat-ayat itu datang kepada mereka, yang jelas mereka meninggalkan ayat-ayat itu, tidak beriman kepada ayat itu atau murtad, dan semua itu dimaksud dengan berpaling. Mereka itu memutuskan suatu perkara yang tidak berhukum menurut kitab suci mereka. Dalam surah Al-Maidah ayat 47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu selalu melakukan keingkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la aqulu lakum indi hazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayhi qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Qul, katakanlah hai Muhammad, itu apa katanya, la aqulu lakum indi hazainullah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada pada sisiku. Dengan kata lain, aku tidak memilikinya dan tidak pula mengaturnya. Katakanlah itu kepada orang-orang kafir itu. Wala a'lamul ghaiba, dan tidak pula aku mengatakan aku mengetahui yang gaib, yaitu aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, karena sesungguhnya hal yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah, dan aku tidak dapat mengetahui kecuali sebatas apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pula mengatakan padamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Tidak mendakwakan dirinya bahwa dirinya adalah malaikat. Melainkan dia adalah seorang manusia yang dibahagi oleh Allah Ta'ala. Dan telah Allah Ta'ala
telah membudayakan dirinya dengan wahyu itu dan mengkurniainya dengan berbagai nikmat darinya. Karena itu dia berfirman dengan lanjutannya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku itu, yaitu aku tidak pernah menyimpang darinya barang sejengkal pun, tidak pula kurang dari itu. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maksudnya, apakah orang yang mengetahui, mengikuti kebenaran, mendapat petunjuk kepada perkara yang benar, sama dengan orang sesat yang tidak mengikutinya? Dia tidak sesat. Apalah tetap karun, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Al-An'am 50. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu adalah benar, sama dengan orang yang buta? Jadi pertanyaan, apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Orang melihat kebenaran dengan orang menolak kebenaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal saja dapat mengambil pelajaran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sajdah dengan ayat 19 dan 20 menjelaskan tentang orang yang beriman beramal soleh dan orang-orang yang kafir. Ayat 19 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang beriman mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediamannya sebagai perhala terhadap orang-orang yang mereka kerjakan, terhadap apa yang mereka kerjakan. Sebaliknya orang-orang fasik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Sajdah ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Wa amal lazina fasaku fa ma'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, orang kafir, tempat mereka di neraka jahanam. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali dia hendak keluar daripadanya, keluar dari api neraka itu, widu fiha wa qila lahum. Itu mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka. Perkataannya apa? Zuku azaban naril lazi kuntum bihi tukazibun. Perkataan itu adalah dimulai perintah, tapi itu adalah suatu penghinaan kepada orang-orang kafir. Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Demikian penjelasan dan tadabbur dari ayat 100 ayat 49 surat An'am. Mudah-mudahan tentang apa yang kita berikan di situ jelaskan siapa yang fasik, siapa yang beriman. Mudah-mudahan kita terhindar dari kefasikan, kita termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus istiqomah dan berimanlah kepada ayat Al-Quran dan istiqomah dalam hal itu. Nah, kenapa dikatakan istiqomah? Kita tidak tahu perubahan manusia itu selalu berubah. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dikuatkan dalam keistiqomahan kita. Karena Allah lah yang mempunyai kekuasaan untuk menguatkan situ. Oleh karena itu marilah kita bersyukur agar kita dapat ditambah nikmatnya dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian
mudah-mudahan apa yang kita perolehnya sebenarnya itu yang baik bagi kita. Alhamdulillah, kita ucapkan supaya ditambah Allah atas perolehan kita. Kemudian dalam penyampaian itu mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena kita sebagai penuntut ilmu terlalu ada kekeliruan. Oleh kekeliruan itu minta maaf pada yang banyak dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi